Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat semua. Usaha hotspot WiFi dengan menggunakan Starlink lebih bagus mana jika menggunakan Mikrotik? Ini seperti kita uji di Mikrotik B931 dan sebelumnya ada RB450GX4 juga. Antara Mikrotik dengan menggunakan Ruiji dari RG-RAP52OD ini. Oke, sahabat bisa lihat ini adalah Ruiji dari 52OD dengan Mikrotik. Jadi pengalaman yang pertama untuk Starlink Gen 3 versi 4 ini, jika Mikrotik kita sambungkan langsung ke LAN dari Starlink, ada dua buah LAN 1 dan LAN 2, maka performa dari WiFi yang terhubung ke Mikrotik ini biasanya menurun 2 kali lipatnya. Biasanya sampai 170-200 Mbps di downloadnya, menurun sampai 50-70 Mbps untuk downloadnya. Uploadnya juga menurun. Oke, jika Mikrotik kita hubungkan langsung ke LAN. Akan tetapi untuk billing menggunakan Ruiji EW52OD itu bisa, dan saat ini terhubung. Sahabat bisa lihat dari Ruiji kabel yang hitam masuk ke LAN 2 atau RJ45 yang kedua dari Starlink. Oke, Starlink Gen 3 versi 4 dan nanti akan kita uji. Yang jelas di Mikrotik dan beberapa keluhan dari teman-teman billing atau usaha hotspot menggunakan Mikrotik langsung dari Starlink itu sudah tentu performanya menurun 2 kali lipatnya. Biasanya speed bisa 200, bisa menjadi 50-70 Mbps download, dan uploadnya pun dari 30-50 Mbps menjadi 10-20 Mbps. Oke, oleh karena itu kita di beberapa tempat menggunakan billing manajemen hotspot WiFi-nya menggunakan Ruiji. Performanya tidak turun, bahkan cenderung sama. Oke, kita uji untuk performa dari Ruiji RG52OD ini. IR-A3 ini adalah Ruiji 52OD, kemudian yang beli Vito ini langsung dari Starlink, kemudian ada R ini dari Ruiji juga, tapi terhubung dengan kabel langsung ke Starlink di LAN 1, LAN 2-nya ke Ruiji. Oke, sekarang kita coba uji performa dari sumber internetnya dulu yang beli Vito ini. Ini adalah langsung dari router 4G, router Starlink Gen 3. Coba kita uji sumbernya sebelum kita sambungkan ke Ruiji RG52OD ini. Oke, inilah performa sumber internetnya. Karena ini masih letaknya di tanah, dish atau antenanya masih di tanah dan kita belum menempatkan posisi, ini baru kita uji. Oke, downloadnya bisa tembus 115 Mbps dan uploadnya pun standar saja, karena ini masih letaknya di tanah, di hambatan atau obstruksinya masih banyak. 16,7 Mbps uploadnya, masih terhubung dengan nama WiFi induk dari Starlink, router Starlink Gen 3 versi 4, dan kita uji yang kedua. Oke, yang kedua pun downloadnya sedikit menurun. Ini performa dari router utamanya. Nanti kita akan uji 3 kali untuk memastikan performanya. 72,5 menurun. Sahabat bisa lihat pingnya juga besar, di atas 90 ms. 72,5 Mbps unduhan dan unggahannya pun kecil, 10,1 Mbps. Oke, masih terhubung. Kita uji sekali lagi yang terakhir untuk memastikan performa dari sumber router utama dari Starlink Gen 3 ini di seputaran antara 60 sampai 150 Mbps, karena memang performanya sedikit menurun, masih di bawah di tanah ya. Kali ini di 128 naik sedikit. Biasanya kalau kita menggunakan Mikrotik itu drop
misalnya 128 ini downloadnya kita hanya bisa mendapatkan sekitar 50-60 Mbps, 2 kali lipatnya turun. Oke, 13,1 Mbps untuk upload. Sekarang kita hubungkan dengan Ruigi, dan Ruigi RG RAP52OD ini kita sudah connect atau kita sudah terkoneksi dengan aplikasi. Nanti kita lihat aplikasinya. Oke, IRA3 ini adalah nama WiFi dari Ruigi RG RAP52OD yang ada billing hotspotnya. Coba kita buka aplikasi Ruigi Reye, dan di sini ada lagi nama proyeknya. Sahabat bisa lihat di menu tindak lanjut ini, coba kita geser ke atas. Sahabat bisa lihat ya. Di manajemen pengguna, di sini ada akun, kita coba buat akun. Jadi untuk login ke billing hotspot dari Ruigi RAP52OD, itu kita bisa menggunakan akun, kita bisa menggunakan voucher. Jadi bisa duanya, voucher kita tinggal cetak saja tanpa voucher di bawah di sini. Kemudian di sini juga menggunakan akun, bisa juga menggunakan voucher karena kita gunakan akun, jadi akunnya juga kita bisa tambah akun. Jadi login menggunakan akun, login menggunakan voucher. Demikian juga kita bisa atur performanya. Sekarang kita sudah login dengan akun yang kita sudah buat, dan pastikan di portal Captive juga sudah ada. Sahabat bisa lihat di sini sudah ada halaman login yang kita sudah buat, dan ini kita sudah sukses untuk login. Sekarang kita uji performanya, apakah menurun atau tetap sama atau bahkan naik. Performa dari Ruigi RAP 52OD ini yang terhubung ke Starlink Gen 3 versi 4, dan performanya jauh untuk kali ini. Bisa tembus 139. Sementara rata-rata di bawah 140 Mbps untuk downloadnya. Sementara di router utamanya saja rata-rata di bawah 140 Mbps. Dan uploadnya di 89 kali ini. 8,99 Mbps. Kita uji yang kedua, sahabat. Kita masih terkoneksi dengan IRA3 dan kita uji performa yang kedua. Jadi performa dari Ruigi setelah kita login juga hampir sama. Yang biasanya menurun di Mikrotik. Ada teman yang melakukan uji di Mikrotik RB750 R2, RB750 GR3, RB450 GX4 juga sama. Dan di unduhan kali ini turun di 49,8 dan unggahannya turun juga, jadi cenderung tidak stabil. Dan masih terhubung. Kita langsung uji yang ketiga, memastikan fluktuatif. Ini belum stabil karena posisi dish atau antenanya masih di bawah. Performa kedua ini justru cukup tinggi, melebihi dari kecepatan router utamanya. 157 Mbps untuk downloadnya, dan uploadnya juga masih lumayan bagus. 18,9 Mbps untuk uploadnya. Sahabat semua, itulah pertimbangan untuk billing hotspot menggunakan Ruigi atau Mikrotik langsung ke routernya. Berbeda dengan, sahabat bisa lihat, berbeda dengan kita menggunakan adaptor Yaoseng atau Edup, sehingga dari antena langsung masuk ke adaptor Edup atau Yaoseng tanpa menggunakan router utamanya lagi, seperti modifikasi pada router Starlink Gen 2 sebelumnya. Jadi sekarang di Gen 3 juga sudah ada adaptor konverternya, adaptor Edup maupun adaptor Yaoseng, dan itu karena sudah tidak lewat dari sini, sehingga performanya biasanya lebih tinggi.
Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.